Pernah nggak sih kamu buka peta di HP buat cari jalan? Rasanya kayak sulap kan? Klik-klik langsung tahu harus kemana. Tapi di balik layar sentuh itu ada sains yang luar biasa canggih loh yang mengubah seluruh planet kita jadi titik-titik yang bisa kita jelajahi. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya wah itu bakal membawa kita dalam perjalanan dari kantong celana kita sampai ke orbit bumi. Jadi, gimana caranya HP kamu tahu persis di mana posisimu saat ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Jawaban pertama itu ternyata bukan ada di bumi, tapi jauh di atas kepala kita. Di luar angkasa sana, ada jaringan satelit yang nonstop ngobrol pakai bahasa rahasia sama HP di tanganmu. Nah, inilah yang kita kenal sebagai Global Positioning System atau GPS. Cara kerjanya itu jenius banget. Jadi gini, pertama, HP kamu nangkap sinyal radio dari beberapa satelit sekaligus. Terus, HP-mu itu ngitung berapa lama ya sinyal ini nyampe. Dari situ, dia bisa tahu jaraknya ke tiap satelit. Dan ini kuncinya. Cuma butuh jarak dari minimal 3 satelit, HP kamu bisa melakukan yang namanya triangulasi buat nentuin lokasimu dengan super akurat di bumi. Simple, tapi benar-benar mengubah dunia. Tapi tunggu dulu, tahu posisimu itu baru setengah jalan. GPS kan cuma ngasih kamu angka-angka koordinat. Angka doang nggak ada artinya tanpa peta kan? Nah ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih fundamental lagi. Gimana caranya kita bikin sistem alamat yang bisa dipakai buat seluruh planet ini? Jawabannya, bayangin aja kita membungkus bumi ini pakai sebuah jaring raksasa yang nggak kelihatan. Sebuah sistem koordinat universal yang disepakati oleh semua orang yang bikin setiap jengkal tanah di planet ini punya alamat uniknya sendiri. Sistem inilah yang kita sebut jaringan geografis. Oke, alamat ini punya 2 bagian. Bagian pertama namanya garis lintang. Coba bayangin garis-garis horizontal yang melingkari bumi kayak gelang. Titik nolnya itu khatulistiwa yang pas banget ngebelah planet kita jadi bagian utara dan selatan. Jadi intinya, garis lintang itu ngasih tahu seberapa jauh posisi atas atau bawah kamu dari khatulistiwa. Nah, bagian keduanya itu garis bujur. Kalau tadi horizontal, yang ini garis-garis vertikal. Bedanya nggak ada titik nol alami kayak khatulistiwa. Bingung kan? Makanya, di tahun 1884, seluruh dunia setuju, oke, garis nolnya kita tarik lewat Greenwich di Inggris aja deh. Nah, garis bujur inilah yang ngasih tahu posisi kiri atau kanan kamu di peta dunia. Jadi, buat ngingatnya gampang, garis lintang itu horizontal, sejajar satu sama lain, dan makin pendek ke arah kutub. Kalau garis bujur itu vertikal, nggak sejajar karena semuanya ketemu di kutub, tapi panjangnya sama semua. Nah, 2 jenis garis inilah yang membentuk jaring alamat global kita. Oke, jaringnya udah ada, sekarang kita bisa bikin peta. Tapi, disinilah muncul satu masalah super besar yang udah bikin pusing para pembuat peta selama ratusan tahun. Gimana caranya mindahin gambar dari bola 3D ke kertas datar 2D tanpa merusaknya? Ini bener-bener tantangan yang nggak bisa dihindari. Analogi paling pas buat ngejelasin ini tuh kayak gini. Coba deh kamu gepengin kulit telur. Pasti pecah atau melar kan? Nggak mungkin bisa rata sempurna. Nah, bumi juga gitu. Setiap kali kita bikin peta datar, kita itu terpaksa mengorbankan sesuatu. Entah bentuknya jadi aneh, luasnya jadi salah, jaraknya ngaco, atau arahnya melenceng. Coba kita lihat contoh paling ikonik, peta Mercator dari tahun 1569. Ini peta yang paling sering kita lihat. Tujuannya cuma satu, ngejaga bentuk daratan biar kelihatan bener. Ini penting banget buat para pelaut zaman dulu. Soalnya kalau mereka berlayar lurus pakai kompas, di peta ini rutenya juga jadi garis lurus. Praktis banget kan? Tapi, ada harga yang harus dibayar. Demi ngejaga bentuk, peta Mercator ini melebih-lebihkan ukuran daratan yang dekat kutub secara gila-gilaan. Contoh klasiknya, lihat deh Greenland. Di peta ini, ukurannya kelihatan sama gedenya kayak Amerika Selatan. Padahal kenyataannya, Amerika Selatan itu 8 kali lipat lebih besar. Gila kan? Distorsi ini, sadar nggak sadar, udah ngebentuk cara kita mandang dunia. Terus, gimana kalau kita mau luasnya yang benar? Bisa. Ada peta jenis lain yang menjaga proporsi luasnya tetap akurat. Tapi, ya gitu, buat ngelakuin itu, bentuk daratannya jadi harus dikorbanin, jadi kelihatan penyok-penyok. Ini ngebuktiin satu aturan emas dalam pembuatan peta. Setiap peta datar itu pasti ada komprominya. Nggak ada yang sempurna.
Oke, dari peta kuno kita loncat ke masa sekarang. Gimana semua ini nyambung ke peta di HP kita? Nah, peta digital itu jauh lebih dari sekedar garis-garis di layar. Peta modern itu sebuah sistem data yang hidup, dinamis, dan berlapis-lapis. Teknologi di baliknya itu namanya Geographic Information System atau GIS. Biar gampang, bayangin aja ini kayak Photoshop buat peta. Kamu nggak cuma lihat satu gambar mati, tapi kamu punya tumpukan lapisan-lapisan data yang bisa kamu gabungin, kamu analisis buat nemuin pola-pola yang nggak kelihatan. Gini nih cara kerjanya. Bayangin kamu mulai dengan lapisan dasar, isinya kontur tanah. Terus di atasnya, kamu tumpuk lapisan data semua jalan raya. Tambahin lagi lapisan data hutan dan ladang. Terus tumpuk lagi lapisan data jenis-jenis tanah. Hasilnya bukan sekedar peta, tapi sebuah peta gabungan yang super kaya informasi yang nunjukin hubungan-hubungan kompleks yang nggak bakal kelihatan kalau cuma lihat satu peta biasa. Pertanyaannya, data buat semua lapisan ini datang dari mana? Jawabannya, sekali lagi, ada di atas kepala kita. Ada teknologi yang namanya penginderaan jauh atau remote sensing yang memungkinkan kita ngumpulin segudang data tentang bumi dari kejauhan. Ini bikin kita bisa ngelihat dunia dengan cara-cara yang benar-benar baru. Dan ini bukan sekedar foto biasa loh. Pakai inframerah thermal kita bisa melihat panas buat nemuin titik panas gunung berapi atau bahkan ngelacak awan di malam hari. Pakai radar, kita bisa nembus awan tebal buat metain daratan di bawahnya. Ada juga inframerah dekat yang bikin tanaman sehat jadi kelihatan merah menyala. Cocok banget buat mantau kesehatan hutan dari luar angkasa. Bahkan sonar, pakai suara, bisa metain dasar laut yang gelap gulita. Intinya, kita bisa melihat yang tak terlihat. Jadi, begitulah perjalanannya. Dari sinyal satelit, ke jaring tak kasat mata yang jadi alamat bumi, sampai ke tumpukan data digital yang mengungkap rahasia tersembunyi. Kita udah berhasil menciptakan bahasa lokasi yang luar biasa kuat. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, kalau kita udah bisa memetakan apapun, kira-kira penemuan apa lagi ya yang menanti kita di depan?